Oke, sudah ada ditampilkan layar Ben. Pertanyaan saya, Mantap. apa dasar iman ajaran Islam mengatakan dengan yakin bahwa Muhammad adalah nabi terakhir dan Quran adalah kitab penyempurna? Sementara ajaran dan perbuatan baginda Muhammad yang tercatat di Quran dan hadis mayoritas bertolak belakang dari ajaran Alkitab Perjanjian Lama, bahkan dari Perjanjian Baru. Allah SWT tidak pernah dipanggil Bapa Yahweh. Allah SWT tidak pernah menyatakan diri, teofani. Allah SWT tidak pernah berfirman langsung kepada baginda, seperti kepada nabi terdahulu, tapi Jibril semua. Allah SWT tidak memiliki firman dan roh, karena dikatakan ada firman dan roh ciptaan. Firman dan rohnya tidak pernah dinyatakan hadir dalam dunia. Baru mengapa baginda, bahkan Allah SWT sendiri, tidak berani menyatukan kitab Taurat dan Injil dengan Quran jadi satu. Bahkan juga makna kurban dalam ajaran Taurat Yahudi dan juga dengan ajaran kurban dalam Islam itu tidak ada hubungan. Bahkan syahadat atau sema berbeda sebab tidak mencantumkan nama manusia, bahkan nama Nabi sekalipun di dalam syahadat itu. Atas dasar apa orang muslim mengatakan bahwa Muhammad nabi terakhir, sementara dia tidak ada hubungan dengan nabi-nabi terdahulu? Quran penyempurna, tetapi ajarannya tidak sesuai dengan kitab-kitab terdahulu. Silakan dijelaskan. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan biar ada di layar ini Pak ya, Bang Erben. Silakan Bang Juma. Apa dasarnya umat Islam meyakini bahwa Muhammad adalah nabi terakhir dan Quran adalah kitab penyempurna? Ini pertanyaannya bagus, ini ada di atas di layar. Oke, baik. Bagus sekali. Terima kasih ya. Bang Awi. Saya minta dibantu oleh Pak Erben dulu untuk saya jelaskan. Di dalam kitabnya perjanjian dalam perjanjian lama tuh ya, orang-orang praktis Yudaism itu mengakui bahwa Tuhannya mereka bernama Hasem, Yod He Vav He. Boleh enggak Erben, di dalam perjanjian baru bahasa Yunani Yod He Vav He itu apa? Waktunya Anda menjawab, bukan waktunya Anda bertanya. Tolong saya. Kalau kamu mau bertanya, saya siapkan waktu khusus untuk kamu. Karena sekarang memang tidak ada. Sekarang kau jawab. Tidak ada. Kitab PL itu nempel satu dengan kitab Yunani kami. Sama, diklopkan. Makanya di sini pertanyaan saya samamu. Mengapa Allah SWT dan baginda tidak berani menyatukan kitab PL dengan kitab Quran? Oke, dijawab. Silakan. Oke. Jadi gini, pertama yang saya harus sampaikan kepada Anda, bahwa jangankan kitabnya Nabi Musa, Nabi Isa aja ditolak. Oke, paham itu. Jadi jangan pernah Anda kemudian bermimpi kitabnya Nabi Musa masih ada sekarang, hikmat Injil ajaran Yesus masih ada sekarang. Al-Quran menerangkan begini, Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Mereka membuat kitab sendiri, lalu mereka anggap itulah Torah, mereka anggap itulah hikmat Injil. No. Jadi kalau kitab Anda yang Anda jadikan sebagai acuan, Anda keliru besar. Rasulullah Muhammad SAW itu tidak datang membuat konsili, membuat muktamar, lalu kemudian menjadikan kitab terdahulu sebagai dasar pijakan membuat ajaran baru. Tidak. Al-Quran itu datang seketika kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Kami umat Islam diajarkan. Wa iz ahazallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabi. Itu sangat jelas. Ketika praeksistensi Rasulullah Muhammad SAW, Allah bersama dengan para nabi itu mengambil kesaksian bahwa kalian bersaksi, aku akan mengutus seorang rasul. Nah, ini yang ada di dalam Al-Quran. Seketika kemudian, apa yang diceritakan oleh Al-Quran surah Ali Imran ayat 81 ini, itu terbukti. Datangnya sosok Rasul bernama Rasul Muhammad SAW. Apa tujuan kedatangannya? Membenarkan kitab terdahulu. Apa fungsi pembenaran? Bahwa kitab terdahulu itu memang pernah ada. Allah pernah mengutus para nabi. Itu iman kami. Tetapi terkait dengan pengajaran-pengajarannya, sekali lagi saya katakan, jangankan kitabnya, yang membawa kitab aja ditolak. Ingat, Yesus tidak diutus untuk orang Kristen. Yesus diutus untuk Bani Israel. Bani Israel kemudian menolaknya, dipungut oleh kalian. Dan kalian bukan umatnya.
Anda harus paham itu. Makanya Al-Quran diterangkan begini, wailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bih thamanan qalila wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Terkait terhadap kitabnya Nabi Musa, ingat, di dalam kitab Torah, kitabnya praktis Yudaism, diterangkan begini, bahwa sedangkan aku masih hidup, kalian sudah memperlihatkan pembangkanganmu terhadap Hasem, apalagi nanti ketika aku mati. Jadi jangan mimpi 1700 tahun kemudian kitabnya Nabi Musa masih ada. Jangan mimpi. Yesus menerangkan, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada ahli kitab, waspadalah kepada orang Saduki. Jangan harap ajarannya Yesus aman di tengah-tengah orang ini, orang tiga golongan ini. Jangan harap. Jadi jangan bermimpi kemudian kitab yang Anda pegang, yang Anda terjemah untuk menguliti Quran, untuk mengkritisi Quran, nggak bisa. Orde Baru nggak bisa mengkritisi reformasi. Yang ada reformasi menyempurnakan Orde Baru, Orde Lama. Itulah yang terjadi terhadap Al-Quran. Demikian. Silakan, Bang Erben, tanggapannya. Silakan, Bang Erben. Bang Awi, boleh tambahan? Oh iya, silakan dikuatkan, silakan. Kalau Oke. Saya agak geli gitu dengan pertanyaan Bang Erben ini sebenarnya. Di poin yang mengapa Baginda bahkan Allah tidak berani menyatukan kitab Taurat dan Injil dengan Quran. Bang Erben silakan dibuka Quran surah Ali Imran 3 dan 4 gitu. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurat wal Injil. Dia menurunkan kitab Quran dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Lalu mengapa tidak disatukan? Nah, min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan gitu. Sebelum sebagai petunjuk bagi manusia dan dia menurunkan Al-Furqan. Artinya Al-Qur'an itu sebagai pembeda karena sesuai dengan dijelaskan oleh Gurunda Juma tadi ya. Di dalam Quran surah Al-Baqarah 79, Allah tidak ingin kitabnya itu dicampuri oleh tulisan tangan manusia yang mempunyai ideologi sendiri. Maka dari itu, dia menurunkan Al-Quran 100% dari firman-Nya. Begitu, Bang Erben. Terus kami mempunyai dasar gitu tentang Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi gitu. Nah, ini ada di iman kami di Quran surah Al-Ahzab ayat 40. Ya. Nah, di situ ada di Quran surah Al-Ahzab itu, silakan dibuka. Bunyinya bagaimana? Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakir Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya. Tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Terus ada pernyataan Allah, dia mengutus Nabi Muhammad gitu di dalam Quran surah Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul gitu. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah seorang rasul. Itulah pernyataan Allah terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Oke, silakan layar. Terima kasih. Tanggapi, ya silakan. Berarti jawaban kalian menegaskan bahwa Quran yang kalian punya tidak ada kaitan dengan Taurat Yahudi dan Kristen yang masih ada sekarang, bahkan dalam gulungan naskah laut mati pun tak ada hubungannya. Demikian juga tidak ada hubungan dengan kitab Injil yang kami punya, karena kitab kami ini masih terpelihara. Oke, terima kasih jawaban kalian. Itu sangat menegaskan. Tetapi pertanyaan saya kedua, ini akan mengobrak-abrik keyakinan kalian. Perhatikan. Silakan. Dia menurunkan kitab kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Kalau membenarkan, mengapa dihilangkan? Mengapa tidak disatukan? Kalau membenarkan, di situ ya, baru dikatakan di sini, suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, dikatakan. Baru kitab ini atau kitab itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Baru dikatakan lagi di sini nih, ini ada katanya dan ini di dalam Yunus 10 ini ayat berapa ini? Dikatakan, maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu, sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali termasuk orang-orang yang ragu-ragu.
Berarti waktu itu ada ahli kitab dan mereka masih membaca kitab. Artinya kitab itu masih ada pada waktu itu. Pertanyaan saya, Quran sempurna, tetapi mengapa Allah malah perintahkan baginda untuk bertanya kepada ahli kitab? Pertanyaan pertama. Yang kedua, jika kitab Taurat Injil sudah palsu, mengapa Allah menyuruh baginda bertanya kepada ahli kitab? Apakah Allah itu lupa bahwa kitab itu sudah palsu? Kenapa Allah tidak konsisten dengan kata-katanya bahwa kitab itu sudah palsu, sedangkan di sini disuruh? Di mana yang salah? Apakah Allah dan baginda yang salah atau kalian yang salah? Gitu ya. Baru siapa ahli kitab di sini? Kalau mereka disebut ahli kitab berarti ada kitabnya. Pertanyaan saya, di mana sekarang kitab itu? Siapa yang menghilangkan? Siapa yang memalsukan? Kalian harus jawab. Baru di mana kitab mereka yang masih dipakai ahli kitab sampai saat ini? Ini harus kalian jawab ini. Biar melihat kenyataan tersebut, melihat betapa Quran ini sempurna, seharusnya juga tidak membutuhkan hadis bahkan tafsir, karena ini ucapan Allah melalui Jibril sendiri loh. Dikatakan di sini sempurna loh, bagus, titik komanya dikatakan semuanya ini. Atas otoritas apa para ulama menafsirkan firman Allah yang sudah terang benderang ini? Bahkan tafsiran itu kadang-kadang kulihat justru membuat aku bingung. Silakan kalian jawab. Tadi dibilang Taurat Injil dipalsukan, tapi di zaman Nabi disuruh bertanya kepada ahli kitab. Di mana kitabnya ini sekarang? Kok bisa ahli kitab nggak punya kitab? Kalian jelaskanlah itu. Oke, coba layar band di tadi pertanyaan ini kan ada di layar nih. Coba dimundurkan tadi yang di bawah kotak-kotaknya itu biar dijawab satu-satu. Ya, gitu. Oke, kita jawab satu-satu itu kepada narasumber muslim, silakan. Quran sempurna, tetapi mengapa Allah memerintahkan baginda untuk bertanya kepada ahli kitab? Ini poin pertama. Silakan, biar ditampilkan di layar aja, layar band, biar dibaca narasumber, biar tidak ada yang terlewatkan pertanyaannya. Bagus pertanyaan layar band ini. Silakan, Bang Juma atau Bang Ali, Bang Yusuf, masing-masing satu pertanyaan, satu jawab. Sekiranya setiap narasumber setelah dijawab satu pertanyaan. Oke. Aku duluan ya. Silakan Pak Kores. Silakan, Asatid. Gantian. Ya. Nah, jadi begini, Erben, aku sangat mengasihi semangatnya Erben yang mengebu-ngebu ya. Kenapa? Menuntut pertanyaan gitu. Ini yang pertama mesti disadari ya, bagaimana sikap Yahudi, Kristen, dan Islam. Perhatikan, yang lahir belakangan itu akan selalu memprotes yang lahir di awal. Nggak percaya? Cek kelakuan kekristenan di perjanjian baru. Bagaimana itu Yahudi dihujat habis-habisan bahkan oleh manusia yang dituhankannya sendiri. Celakalah Yahudi ini cuma ngomong doang. Nah, kan gitu-gitu banyak banget tuh pengutukan dan bahkan berlaku sampai kepada jemaat-jemaatnya di tahun 2022. Lalu kenapa kalian bingung ketika Islam datang? Kemudian mengkoreksi semua kelakuan kalian, bahkan nama Yahudi-Yahudinya dilibas juga sama Islam. Karena ini apa yang kalian lakukan kepada Yahudi, ini kalian tuai di dalam Islam gitu loh. Kayak gitu caranya bekerja dalam keimanan tuh begitu. Kalau misalnya kalian nggak komplain ke Yahudi, Islam nggak akan ada. Nah, selain itu, kalau misalnya kalian tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan, contohnya melakukan budaya-budaya Yunani ya, lebih pada orasi daripada mengimani apa yang tertulis, maka Islam pun nggak perlu ada. Cuma kan kejadiannya yang terjadi adalah kalian lebih kepada cenderung Yunani ya, cenderung kepada pengimanan yang jalannya itu melalui orasi, bukan yang tertulis. Nah, itu pertama, kenapa Islam mesti ada. Lalu begini, soal kitab suci membenarkan tentunya karena begini, perhatiin deh kitab kalian itu, diperhatiin deh. Itu kalian tuh tercampur perkataan Tuhan sama perkataan manusia itu campur aduk. Bahkan dalam satu ayat tuh ada bisa Tuhan ngomong, ada bisa penulis yang ngomong, ada bisa tokoh yang sedang diceritakan oleh penulis yang ngomong. Campur aduk. Inilah kenapa diturunkan Al-Quran yang 100% firman Tuhan Allah Azza wa Jalla. Di mana Allah langsung berfirman dengan nabinya. Di mana sudut pandang yang diambil itu adalah sudut pandang pertama. Bukan sudut pandang penulis atau sudut pandang ketiga. Inilah kenapa Islam datang. Sebagai pembeda dan sebagai evaluator, dievaluasi semua kelakuan yang ada. Coba dong Erben dibawa ayat-ayat seperti Al-Baqarah 97 gitu kan, yang dimana Al-Quran ini menyatakan juga bahwasanya kalian mengatakan sesuatu dan bilang mengklaim ini datang dari Allah, pas dicek nggak ada sama sekali tertulis begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka merubah-rubah ayat
Mereka merubah-rubah posisi ayat dalam kitab mereka. Itu dong dibawain dong yang kayak gitu-gitu Maaf dibawain. Slayer, kayaknya jawabanmu ini seperti curhat. Pertanyaan saya nggak seperti itu, kurasa. Ya lu Tolong, kan nanya, tolong, lu kan enggak, nanya kenapa enggak. kita mesti bertanya ke Bukan, ahli kita. bukan. Saya jadi makin bingung dengan jawabanmu karena Quran kan sempurna. Heeh. Tetapi mengapa Allah malah perintahkan baginda untuk bertanya kepada ahli kitab? Itu penjelasannya tadi lu ambil nggak? Loh. Karena kalian saling memprotes Yahudi, maka kami datang. Kami nggak pernah Kami protes. ini untuk mengkoreksi kelakuan Kami nggak pernah protes Yahudi. Kitab Yahudi, kitab Yahudi Kejadian sampai Maliaki kami terima bulat-bulat, kami tempelkan. Klop 1. Bahkan Alkitab kami PB tanpa PL nggak bisa dipahami. Itu dia kenyataannya. Makanya kitab PL dan PB kami satukan. Sekarang kalian kenapa? Tidak bisa berdiri sendiri tanpa perjanjian lama. Itulah kebenarannya. Sekarang kalian kenapa? Yang mana kalian sempurnakan? Yang mana kalian sempurnakan? Itu kan pertanyaan saya. Yang kami sempurnakan itu adalah kelakuan tikum soferinya Yahudi dan juga tekstus aparatusnya kekristenan. Apa itu? Apa yang kalian sempurnakan? Hanya di Muslim Allah yang mengizinkan perkawinan perceraian. Di kami nggak pernah. Apa yang disempurnakan? Nah, ini kena lagi nih. Kalian mengatakan sesuatu yang katanya datang dari Allah, padahal tidak ada sama sekali. Mana di sini dilarang bercerai itu mana? Mana larangan bercerai? Waduh. Gue hitung sampai 5. Udah, sekarang waktumu bukan bertanya, waktumu menjawab. Waktumu menjawab. Kau jangan kepanasan. Hancur kau, hancur. Boleh saya jawab? Oke, silakan. Silakan dijawab. Jangan curhat. Jangan curhat. Banyak ngomong tapi nggak ada isi, jangan. Lebih bagus pendek omong tapi isinya padat. Gitu aja. Itu dia mana coba? Mana dalil bercerai lu mana? Dalil. Besok kau tanya. Saya jelaskan besok. Waktunya kamu menjawab. Kau rasakanlah pertanyaan ini. Oke. Enak nggak kan? Enak ya. Makanya ini karena gini ya, sebentar. Sekarang yang terakhir, kenapa kita mesti bertanya kepada ahli kitab? Karena ahli kitab ini adalah suku yang meliputi nabi-nabi Israel gitu. Sedangkan Ismailit ini kan harusnya Ismailit ini kan dari Arabik ya, dari Nabi Ismail. Sehingga ketika ada sejarah-sejarah terdahulu mengenai Israel, maka kita akan mengecek. Kamu lari kemana-mana, Slayer. Aku lihat dulu jawabanmu. Waduh. Oke. Ganti yang jawab. Ganti jawab. Si Juma suruh. Si Juma. Juma dulu. Oke, baik. Aku ratakan Juma sekalian. Adinda Kores. Ada yang dari Yunani. Udah Juma, jawab. Saya mute semua. Mohon maaf, saya berikan kesempatan dulu kepada Bang Yonatan Nandar untuk menjawab. Silakan, Bang Yonatan Nandar. Nanti Bang Juma nanti terakhir untuk. Ya. Saya nambahi Bang Awi. Sebentar. Saya dulu ya. Sebentar. Bang Nandar dulu. Nanti Ustaz Naja menguatkan. Nanti terakhir Bang Juma yang kuatkan lagi. Silakan. Karena ada 4 pertanyaannya itu. Ada 4 pertanyaannya. Silakan. Ya. Oke. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini banyak sekali pertanyaannya, mungkin tidak bisa saya jawab semua untuk kemudian membagi waktu dengan yang lain ya. Iya, betul. Di awal Erben menyatakan ini akan melulantahkan, ini justru membuktikan kebodohan Anda ya. Di dalam Quran surat Al-Imran, surat ketiga, ayat ketiga, di mana di situ terjemahannya dia menggunakan Al-Quran kepadamu yang mengandung kebenaran dan membenarkan kitab sebelumnya. Ingat, membenarkan di sini bukan berarti membenarkan isinya yang saat ini ada ya. Dalam arti isinya memang sudah dipalsukan. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran surat Al-Quran surat Al-Imran ya. Al-Imran 71. Di dalam surat yang sama bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan ya ahlul kitab lima talbisunal haqqo bil batil wa taktumunal haqqo wa antum ta'lamun. Hai ahlul kitab, mengapa kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya. Jadi kehadiran Al-Quran itu memang benar, membenarkan kitab terdahulu, bukan membenarkan isinya yang sekarang ini ada. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membenarkan bahwa dulu pernah Taurat diwahyukan kepada Musa, bahwa dulu pernah Injil diwahyukan kepada Yesua HaMasyiah, bahwa dulu pernah Mizmor Daud diwahyukan kepada Nabi Daud. Bukan berarti isinya. Makanya terkait dengan isinya itu Al-Quran hadir
Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi'aidihim. Kecelakaan besarlah bagi ahlul kitab yang telah menulis atau mengarang kitab suci mereka, kemudian mereka mengatakan ini mendapatkan ilham roh, ini adalah dari Allah, padahal bukan dari Allah. Wahyu Yohanes dijadikan firman Tuhan, tulisan si Paulus dijadikan firman Tuhan, tulisan si Matius, Markus, Lukas, Yohanes dijadikan firman Tuhan. Itulah manifestasi dari pernyataan Al-Quran. Oke, Yonatan Nandar, terima kasih bro. Yang saya tanya, kalau saya sudah terima tadi bahwa kitab kami ini kalian katakan palsu, iya, sudah saya terima. Makanya saya bilang tidak ada lagi kaitan. Sekarang pertanyaan saya, perhatikan ya pertanyaan saya. Quran sempurna, tetapi mengapa Allah perintahkan baginda untuk bertanya kepada ahli kitab? Oke. Berarti, bentar dulu, bentar. Berarti waktu zaman baginda itu ahli kitab masih ada. Yang namanya ahli kitab, mereka punya kitab. Pertanyaan saya, jika kitab Taurat Injil sudah palsu, Enggak, jelas. Oke. Jelas kok apa. Jika kitab Taurat Injil sudah palsu, ya, jika kitab Taurat Injil sudah palsu, mengapa Allah menyuruh baginda bertanya kepada ahli kitab? Oke, itu satu dulu. Oke. Siapa ahli kitab tersebut? Bawa kitab mereka yang masih dipakai ahli kitab pada waktu itu. Sebentar. Cukup waktu panjang ini, silakan. Sebentar ya. Di situ Jangan berputar-putar dong, jangan berputar-putar. Kalau nggak bisa jawab, bilang aja nggak bisa. Cukup. Kamu jangan terguncang ya. Sabar. Seumpama ini pertanyaanmu ya, saya jawab satu aja, nanti teman-teman yang lain bisa melanjutkan. Jika Quran sempurna, tapi mengapa Allah malah memerintahkan baginda untuk bertanya kepada ahlul kitab? Nah, di Quran surat Al-Imran yang kamu kutip itu ya, kan di situ ada pilihan fa'in kunta ya. Fa'in kunta itu jika seandainya engkau Muhammad ragu bertanya kepada ahlul kitab, begitu kan. Nah, pada realitanya fa'in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika ya, maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan, dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tetapi pada kenyataannya, apakah Rasulullah SAW bertanya kepada mereka? Kan tidak. Artinya Rasulullah SAW memang tidak ragu terkait firman Tuhan. Oke, sekarang ahli kitab itu di mana? Kitabnya di mana? Itu yang saya tanya. Saya belum jawab. Saya belum selesai menjawab. Bukan, kalau nggak bisa jawab bilang aja nggak bisa, nggak apa-apa, selesai. Sebentar, sabar. Gimana sih? Bukan karena kamu yang terguncang, bro. Pertanyaanku ringan kok ini. Diatur dulu Roh Kudusnya si Erben. Saya jawab kok malah dipotong terus, ya kan? Ya, sebentar Erben. Pertanyaanmu itu sudah saya jawab bahwa jika kamu Muhammad ragu, fa'in kunta bisyakim, kan jika seandainya ragu kamu silahkan bertanya kepada ahlul kitab. Nah, masalahnya apakah Nabi Muhammad pernah bertanya kepada ahlul kitab? Kan tidak. Ini terkait dengan pewahyuan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Jika Muhammad ragu, silahkan tanya kepada mereka. Kamu coba lihat ahlul tafsir yang banyak itu. Apakah Rasulullah SAW pernah bertanya kepada ahlul kitab terkait kebenaran Al-Quran? Terkait apakah Rasulullah SAW ragu? Tidak. Nah, yang disebut ahlul kitab sendiri, saudara, Anda cek. Ahlul kitab itu bukan seseorang atau sekelompok orang yang ahli di dalam kitab suci. Tetapi justru ahlul kitab itu adalah sebuah stigma terhadap orang-orang yang suka memperadukan ketidakbenaran dengan kebenaran. Makanya di dalam Quran surat Al-Imran ayat ke-71 sangat jelas dikatakan, hai kenapa orang ahlul kitab engkau mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Itu baca ayatnya, jangan sepotong-potong. Ya ahlul kitab lima talbisunal haqqo bil batil wa taqtumunal haqqo wa antum ta'lamun. Hai ahlul kitab, mengapa kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya. Surat Al-Imran ayat ke-71. Terimalah kebenaran firman Tuhan, saudara. Demikian, terima kasih. Oke. Jadi kitab yang dipakai ahli kitab itu di mana sekarang, Bro Yonatan Nandar? Kan kalau ahli kitab ada di zaman baginda, namanya ahli kitab pasti punya kitab. Kitab mereka itu di mana sekarang? Kan itu yang asli. Oke lah. Ya, saya kalau jawab. Iya, udah. Oke. Jadi yang pertama yang Anda harus paham di sini,
yang disebutkan oleh Al-Quran sebagai ahli kitab dan juga kitabmu yang Yesus sebut ahli kitab itu bukan Kristen. Itu poinnya. Saya urai. Al-Quran menerangkan tentang ahli kitab. Ahli kitab itu mereka yang disebut Nasara, mereka yang disebut Yahudi. Siapa Yahudi ini? Keturunan daripada Yakub, Nabi Yakub. Nah, lalu kemudian siapa Nasara? Nasara ini adalah pengikut Yesus. Kalau Kristen Trinitas itu pengikut Paulus, itu beda. Nah, kalau berbicara mengenai ahli kitab, berarti berbicara mengenai orang yang kemudian bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa Aramaik. Itu mereka ahli kitab. Kalau Anda, mohon maaf, saya harus katakan Anda ahli terjemah. Nah, kemudian ketika Anda mengambil Al-Quran, di dalam surah Yunus salah satunya, misalnya, jika engkau, hai Muhammad, ragu-ragu tentang apapun itu yang kamu tuduhkan, ya. Tapi sayangnya Rasulullah Muhammad SAW itu tidak ragu-ragu. Ini data, ini dalil justru menyindir para ahli kitab. Kenapa kemudian dikatakan menyindir? Allah menerangkan ayat selanjutnya, wala takunanna minal ladina kazzabu bi ayatillahi fatakuna minal khasirin. Orang-orang ahli kitab itu, ya, diterangkan oleh Allah, jangan sekali-kali engkau termasuk mereka ahli kitab yang suka mendustakan ayat-ayat Allah. Nanti engkau termasuk orang yang rugi. Kenapa kemudian saya menerangkan seperti itu? Karena seruan Allah sama yang diterangkan oleh adinda saya tadi. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Ahli kitab itu gemar mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Bagaimana mungkin kemudian orang yang gemar mencampurkan hak dan batil itu ditanyai? Enggak bisa. Allah menerangkan, ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Hai ahli kitab, mengapa engkau mengingkari ayat-ayat Allah padahal kamu mengetahui? Satu hal yang perlu sahabat saya, saudara Erben tahu, Al-Quran tidak pernah mengatakan kitab-kitab terdahulu itu dipalsukan. Tak. Al-Quran hanya mengatakan orang-orang terdahulu mencampur adukan, kemudian menyembunyikan, kemudian menambah dan mengurangi. Itu seirama dengan apa yang diterangkan dalam kitabnya Bani Israel, Ulangan 12 pasal 32. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Dan ayat-ayat senada, data-data senada dalam kitabnya orang Israel itu banyak dengan data seperti ini. Jangan mengurangi, jangan menambah. Kenapa? Karena memang orang Yahudi itu gemar menambahi dan mengurangi apa yang menjadi firman Tuhan. Bahkan nabi-nabi yang diutus kepada mereka, mereka bunuh, mereka tolak, karena mereka memang dikenal sebagai umat tegar tengkuk. Karena itulah kemudian rasa bahasa ungkapan dalam ayat yang Anda sebutkan tadi bukan menerangkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu ragu, tetapi menyatakan bahwa Muhammad benar-benar telah yakin dan percaya kepada para rasul terdahulu yang diberikan kitab, lalu kemudian kitabnya ditolak, dirubah, dikurangi, disembunyikan dan seterusnya. Dan itu fakta, itu fakta. Anda hanya bisa mengatakan gulungan di gulungan laut mati. Itu teori, men. Tidak ada praktek yang dalam kehidupan, tidak ada realitanya. Hanya mengatakan ada kok, ada di sini kok, kami punya manuskrip. Fakta, bukti nggak ada itu. Anda hanya punya alat terjemah, itu pun terjemahnya udah tahu dari mana. Yang pasti ahli kitab bukan Anda adalah ahli terjemah. Telan itu, baik-baik. Kasih. Tadi kau katakan bahwa yang di Quran itu kan Nasrani, bukan Kristen. Yang kami punya ini kan kitab Kristen. Nasrani dengan Kristen beda, bro. Bagi kami Nasrani di Quran itu bidat bagi kami. Bahkan satu kata Kristen pun tidak ada di Quran loh, bro. Cuma itu ya pertama untuk menyanggah tadi ya. Menurut penjelasanmu itu, berarti saya berpikir begini, di zaman baginda Nabi, menurut penjelasanmu, ada dua ahli kitab. Ada ahli kitab yang benar, ada ahli kitab yang palsu. Kalau semua palsu, berarti Allah menyuruh baginda bertanya kepada ahli kitab yang palsu. Tetapi kalau kau bilang ada ahli kitab yang palsu, ada ahli kitab yang benar, maka yang palsu itulah yang ditegur di Quran. Tapi yang benar itulah yang disuruh untuk bertanya. Pertanyaan saya, ahli kitab yang benar, kitabnya itu di mana sekarang? Siapa mereka itu? Apakah semua palsu? Kalau semua palsu berarti Allah ini dipertanyakan.
Karena dia menyuruh bertanya kepada ahli kitab yang palsu. Coba pikir dulu pertanyaan saya ini. Pertanyaan saya ini mudah sekali kok. Iya, memang mudah. Jauh lah. Hanya kamu yang tidak mampu untuk menelaah jawaban saya. Jadi gini, sekali lagi saya katakan, Al-Quran tidak pernah mengatakan Taurat ataupun Injil itu palsu. Nggak ada itu. Ahli Torah, ahli kitab itu yang menambah dan mengurangi. Berarti kitabnya sudah bercampur aduk. Nggak bisa lagi dikatakan asli dan juga tidak boleh dikatakan palsu. Kenapa? Karena masih di dalamnya itu masih ada pengajaran. Nah sekarang ketika Anda bertanya tentang ahli kitab, itu bukan Kristen. Kristen disebut di dalam Al-Quran berulang dan sangat banyak disebutkan. Disebut dengan kata apa? Kafir. Itu Kristen. Mereka yang menyembah 3 Tuhan itu Kristen. Kemudian Allah mengatakan, wa qalallahu la tattakhizu ilahain isnain. Innama huwa ilahu wahida fa iyaya farhabun. Allah melarang, jangan kamu menyembah 2 Tuhan. Hanya dia Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu yang takut. Orang kafir itu disebut dalam, orang Kristen itu disebut dalam Islam. Disebut dalam Al-Quran. Sebutannya apa? Kafir. Catat itu. Kafir sama dengan Kristen. Itu yang diterangkan Al-Quran. Kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu 3 atau salah satu dari 3. Itu Kristen. Nah, terkait dengan Nasara itu adalah orang yang menjadi pengikut Nabi Isa alaihissalam. Mereka Unitarian, bukan Trinitas. Itu pengikut Nabi Isa. Ya. Lalu kemudian ahli kitab yang dimintai oleh Allah, oleh Rasulullah untuk bertanya kepada mereka. Saya sudah menjawab, sekiranya ada perangkat di dalam diri Anda untuk bisa memahami. Ketika Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan bertanya sekiranya dia ragu kepada ahli kitab, itu tidak mungkin. Tidak mungkin kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu bertanya kepada ahli kitab. Kenapa? Karena ahli kitab itu gemar mendustakan ayat-ayat Allah. Wala takunanna minal ladina kazzabu bi ayatillah fatakuna minal khasirin. Tadi saya sudah menjelaskan kepada Anda masih tanya ahli kitab mana? Ahli kitab manapun mereka gemar menyembunyikan kebenaran. Mereka gemar menukar firman Tuhan. Dan itu nyata itu. Makanya di dalam kitab Anda saya katakan, kitab Anda lagi. Di kitabnya Bani Israel, orang praktisi Yahudi hari ini, itu sudah nyata dikatakan, jangan kau menambah, jangan kau mengurangi. Jangan kau menambah, jangan kau mengurangi. Kalau di Al-Quran tidak ada itu. Jangan kau tambah ayat Allah, jangan kau kurangi Al-Quran, jangan kau tambah Al-Quran. Justru di Al-Quran menantang makhluk semuanya untuk membuat semisal dengan Al-Quran. Kalau di kitabnya Bani Israel, jangan kau mengurangi, jangan kau menambah. Kenapa? Peringatan itu indikasi akan ada penambahan dan pengurangan. Dan buktinya hari ini, sampai mata Anda itu berubah jadi apapun, Anda tidak akan pernah bisa menemukan original teks dari kitab Anda, kitab yang asli maksud saya. Demikian. Oke. Saya mau katakan samamu, yang disinggung Tritunggal di Quranmu itu kan Allah, Maryam, dan Isa, itu udah salah. Nggak ada orang Kristen kayak gitu. Makanya saya bilang itu bidat. Baru orang Kristen juga, nggak ada yang menyembah 3 Tuhan, 3 Allah, nggak ada. Kalau ada menyembah 3 Tuhan, saya katakan bukan hanya bidat, bodat, brengsek itu. Orang Kristen menyembah Allah yang Esa, bro. Justru kalian itu menyembah Allah yang dengar. Saya siapkan waktu samamu. Dengar sedikit ya. Sebentar. Cuma saya siapkan satu ruang untukmu. Cuma menggugat, Erben menjawab. Saya siapkan menggugat ketuhanan Yesus, silakan. Saya dan kamu. Saya tantang kamu sekarang. Kalau kau jantan. Kecuali kalau kau sudah berubah nggak jantan lagi ya sudah nggak usah. Oke ya.